Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Enrico Haryanto dan hari ini saya akan mereview sebuah buku yang bergenre self improvement dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dan diterjemahkan oleh Agnes India. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada 9 September 2019. Dan buku ini memiliki jumlah halaman 352 halaman. Dijual dengan harga Rp98.000. Buku ini mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan semua orang meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang diidam-idamkan. Buku ini juga menyajikan jawaban secara sederhana dan langsung berdasarkan teori Alfred Adler, salah satu dari 3 psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud, seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku ini dapat membantu kita untuk memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda untuk membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin berlaku di diri Anda. Buku ini memiliki 5 bagian pembahasan di dalamnya yang dibentuk dalam percakapan oleh seorang filsuf dan muridnya. 5 bagian tersebut adalah yang pertama, manusia tidak dikendalikan oleh masa lalu. Dan yang kedua, kebahagiaan dimulai dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Yang ketiga, semua persoalan adalah tentang hubungan intrapersonal yang muncul dari dalam diri sendiri. Yang keempat, hidup bukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Dan yang kelima, temukan kebahagiaan melalui kemampuan menerima diri dan keberanian. Kemudian, kesimpulan dari buku Berani Tidak Disukai ini menyangkut dengan 5 poin penting yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu hidup kita tidak ditentukan oleh kehidupan kita di masa lalu, namun dari hal-hal yang kita berikan di masa lalu lah, serta pengalaman-pengalaman baik maupun buruk itulah yang menentukan bagaimana kita saat ini. Dan yang kedua, kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Yang ketiga, setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Keempat, kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi orang lain terus-menerus, kalian akan kehilangan keyakinan pada diri kalian sendiri, dan hal itu sangat buruk. Dan yang kelima, kita akan menemukan kebahagiaan kita sendiri di saat kita dapat menerima dan mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Ditambah dengan kehadiran kita dapat memberikan kontribusi untuk lingkungan sekitar. Dan intinya, buku ini akan membawa pembacanya menerima diri sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi dari orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri kita tanpa harus menjadi orang lain. Apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Tentunya hal itu akan menjadi hal yang sangat keliru. Nah, jadi itu poin pentingnya. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan dari buku ini adalah memiliki alur cerita yang sangat baik. Kemudian Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga menyampaikan ceritanya dengan kata-kata mutiara yang membuat kita akan ingat dengan apa yang disampaikan dalam buku tersebut. Kemudian buku ini ditulis dengan kata-kata yang sangat menarik dan tidak membosankan.
Kemudian, kekurangan dari buku ini adalah topik yang disampaikan oleh sang penulis hanya terkesan sekedar lewat dan kita tidak diajak menyelam lebih dalam. Alur cerita buku ini cepat sehingga pembacanya harus membaca setidaknya 2 kali ketika membacanya agar dapat mengerti dan diingat oleh pikiran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.